Yang mana? Hah? Itu yang mana? Jadi keselamatan. Keempat ya, Pak? Maju ke depan. Ya itu yang bilang penonton menjadi sikat. Sini belum pernah. Nggak tahu. Pagi.
Sar, mana buku catatannya?
Di situ ada banyak ikan.
semua kan? Kita mulai ya. Jadi kemana dia? Sarka kau di mana? Apa? Siapa? Apple? Oh, udah kan Apple? Sama siapa satu lagi? Adam, udah. Mana? Sini mana? Udah kan? Berarti yang lain ini. Biar kita mulai ya.
Indonesia PJJ berwajib Jumat 13 Desember 2024. Tema kita tahun ini yaitu harapan bagi Kauman yang terambil dari Lukas 2 ayat 10 sampai 13 dengan subtema kiranya melalui perayaan Natal pada saat ini para pemuda dan pemudi GKI PJJ Barbuni dapat semakin berpengharapan di tengah-tengah kekhawatiran akan masa yang akan datang karena Kristus selalu memberi dan membawa harapan baru bagi kita. Kita akan masuk ke dalam acara pembukaan. Kami undang kepada seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang pun yang mintakan kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Aku beroleh pengertian dari kitab-kitabmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan sesat. Firman-Mu itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang. Kepada seluruh jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat malam buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan kesehatan yang telah diberikan untuk kita sampai saat ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal dan Budi GKI PJJ Barbuni. Yang kami hormati Amang Pendeta, Amang Korbanir, tamu undangan kami, orang tua kami, dan semua teman-teman pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya kami meminta maaf apabila kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga kebersamaan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 12.
Kita masuk dalam penyalaan ini. Kami mohon amat perintah Yesus memperoleh sehat untuk pengadilan dari tunggal dan mendudukannya. Kami undang yang pertama figur pendeta Igor Gunawan kedua, yang kedua ketua panitia Natal Kasih. Selanjutnya guru jemaat Amun Situa RSUD mewakili orang tua Amun Situa R Manalu mewakili orang tua Inang Situa Beruyuko mewakili tamu undangan Amun Pendeta IPB Semanggi mewakili Nampol Sekejayaan Lani. Kita masuk dalam acara ibadah. Yang pertama kita bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 119 ayat 1 tambah 4. Bersama
dalam nama Allah Bapa dan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia memberikan kehidupan kepada kita, memberi kekuatan agar kita tetap bertahan dan setia. Ia memberi kemampuan bagi kita untuk menangani segala sesuatu. Bahkan ketika kita berada dalam kekelaman, Ia memberikan keterangan yang tunggal untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kegelapan. Berbuatlah sesuai dengan firman Dia Tuhan, karena semuanya membawa kebaikan bagi kami dan seluruh alam ciptaan. Selamat datang Yesus Tuhanku, Lihatlah Rajamu telah datang kepadamu yang akan memberikan keselamatan kepada seluruh bangsa. Selamat kembali Bapa kami yang terletak dalam kerajaan surga, saat ini kami datang bersyukur kepadamu dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kami. Kami datang dengan penuh kerelaan hati untuk memohon kepadamu. Hadirlah dan tinggallah dalam hati dan jiwa kami. Berkenanlah nama Engkau atas pujian dan hormat kami. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti, menghayati, dan senantiasa Amin. Kita berdoa dan kita menyanyi dari Kitab nomor 64 ayat 1. Allah adalah awal dari segala sesuatunya. Dunia dan segala isinya adalah keajaiban yang luar biasa yang diciptakannya. Manusia tentu tidak dapat menjadikannya. Lalu bagaimana Allah semesta ini menciptakan? Mereka tidak saksikan dulu di penciptaan.
air, lalu Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu menjadi, karena aku sungguh baik di dalamnya, lalu Allah memisahkannya dari gelap. Allah menamai langit itu siang dan gelap itu malam. Untuk memisahkan siang dan malam, Allah menjadikan pagi dan petang. Pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air dari air, dan Allah menamainya langit. Karena di bawah langit semuanya air, lalu Allah berfirman, hendaklah air yang di bawah langit berkumpul, supaya kelihatan yang kering. Allah menamai tempat yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat semuanya itu baik. Pada hari yang ketiga, Allah berfirman, hendaklah tanah bertumbuh sesudah supaya ada pertumbuhan di atasnya, dan jadilah demikian. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda terang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam, dan Allah juga menjadikan bintang-bintang. Pada hari yang kelima, Allah berfirman, hendaklah tidak terdapat makhluk yang hidup dan burung berterbangan di atas bumi. Lalu jadilah demikian. Pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia luar biasa. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan untuk berkuasa, menjaga dan memelihara. Amin. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi yang segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dimulai itu. Kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 4. Dalam drama ini menceritakan tentang pertama kali Allah menciptakan manusia sampai manusia jatuh ke dalam dosa. Karena semakin banyaknya manusia, maka semakin banyak juga dosa. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu yang dapat kita lihat. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, sungai-sungai, langit, bintang-bintang, dan matahari. Penciptaan Tuhan yang terakhir adalah laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki membunuh tanah dan perempuan dari tubuh sebab laki. Perempuan diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong
dan pendamping laki-laki. Apakah itu tidak ada dosa di dunia? Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk mendapat cucu dan menamanya. Untuk tunduk akan perintah Tuhan dan mereka tidak boleh memakan buah dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di persamaan hidup. Mereka diberikan kuasa atas segala ciptaan Tuhan dan diperintahkan untuk mengambil. Laki-laki dan perempuan mempunyai kehidupan yang sempurna di taman hidup. Mereka tidak harus bekerja keras. Di sana tidak ada kelaparan, kehausan, rasa sakit, dan mereka tidak membutuhkan pakaian. Mereka berkuasa akan ciptaan Tuhan dan memakan semua binatang. Namun, apa yang terjadi? Manusia melanggar firman Allah, dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Hawa, tunggu lagi. Aku mau pergi sebentar. Baiklah, Adam. Indah sekali semua ciptaan Tuhan di sini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya, tetapi Allah berfirman tentang buah yang berkaitan dengan taman, janganlah kamu makan buahnya ataupun raba, nanti kamu makan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa ketika kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan sama seperti kamu, tahu mana yang jahat dan mana yang baik. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dimakan. Lagi pula pohon itu menarik hati akan memberi pengetahuan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun makan. Makanlah Adam, sekali buah itu. Tidak Allah. Makanlah, enak sekali, coba. Tetapi Allah melarang kita untuk memakannya karena kita akan mati. Tidak ada, sekali-kali kita tidak akan mati. Jadi cobalah makan buah itu. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka malu dan bersembunyi karena mereka telah telanjang. Ada. Ya Tuhan Allah, Kenapa kau bersembunyi? aku malu Tuhan, Bapak telanjang. Bukankah aku sudah melarang tidak memakan buah buah? Tidak Tuhan, perempuan yang dipakai di situ, dia menyuruh aku untuk memakannya. Kau, apa yang telah membuat ini? Tidak, Tuhan, bukan itu yang memperdaya aku, sehingga aku makan buah itu. Tuhan telah makan kepada mereka, sehingga Allah mengutus Tuhan, Hawa dan juga Adam, lalu berfirman kepada mereka. Bulan, kalau kau berbuat demikian, tertutuplah engkau di antara segala mata dan di antara segala kekuatan. Dengan berat pula engkau akan jatuh dan berguna akan dimakan seperti itu. Hawa, dengan layak engkau mengandung akan membuat kesakitan. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anaknya. Dua dan suamimu akan berkuat dari dan engkau adalah karena engkau mengenal perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon dengan jangan dimakan.
pergilah dari taman ini. Demikianlah bisa menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Allah telah menjadi mengasihi kita dan menyediakan segala sesuatu sebelum kita diciptakan. Tetapi betapa mudahnya manusia berpaling dari Sang Penciptanya. Betapa mudahnya manusia dikerjanya. Manusia terlena dalam kekuasaan dan menyukai duniawi, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan akhirnya mendapat murka. Kita dengarkan khotbah pemuda-pemudi HKBP Amanah ini. Dipersilakan untuk maju ke depan. Yon, turunkan ini, turunkan ini. Di atas saja.
naikkanlah teman. Naik ke atas ya. Allah adalah yang kasih yang akan memberikan pengampunan dosa bagi orang yang mau bertobat dan mengampuni dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga melalui perbuatan dan perbuatan manusia tidak lagi diperbudak oleh dosa. Dosa manusia telah diampuni. Keadilan dan kedamaian telah diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita datang menuntut yang ketiga. Yesaya 44 ayat 20. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut di terbangan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menghapus kamu. Yesaya 18 ayat 1 sampai 3. Tetapi jikalau orang pasti bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup. Dia tidak akan mati. Segala dosa yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah kau berkata kepada orang kepada kematian yang mati? Demikianlah firman Tuhan Allah. Yesaya 1 ayat 27 sampai 28. Sion akan membebaskan dengan pengakuan yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan membebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang mengeluarkan dari orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habiskan. Yesaya 41 ayat 1. Jangan takut, sebab aku telah menjadi engkau, aku telah menyamai engkau dengan namaku, engkau ini ibundaku. Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita tinggal dengan kesalahan kita. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Hanya setelah lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena Allah bersayang kita, aku ambil engkau dalam luka yang berulang. Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau selama-lamanya. Tetapi dari kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan kepada Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh tauratku ke dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah aku Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yesaya 43 ayat 3b dan 25. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung, hai gunung serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah mengujianku dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, menebusku yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong dan mempermainkan tukang-tukang tenun, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan mengembalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Padahal kita mengira dia melakukan, dipukul dan kita salah. Tetapi dia tertikam oleh karena kemurkaan kita, dia terbuka oleh karena kejahatan kita. Bencana yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh turun-turunnya kita menjadi sembuh. Tapi ada yang kedua, ada yang telah kami saksikan dan yang telah kami mengenal dan dikenal kami tentang kehidupan hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kami. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu
Kita bernyanyi dari pulau dan benua. Allah menginginkan agar manusia dapat hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimana janji Allah itu kepada manusia? Marilah kita doakan mengikuti yang berkata. Berkat kuasa dan dapat sejahtera di atas kebenaran di atas segala laut dan di dalam perjalanannya. Karena ia mendasarkan hukumannya dari sekarang dan selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan kita akan hal ini. Amin. Tentang anaknya yang menurut lagi peranakan dari keturunan Daud. Sebab sesungguhnya Allah sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda akan mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Allah. Dia akan menumbuhkan yang adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan kebenaran di negeri. Suara benar akan keluar dari tubuh Isai dan taruh yang akan tubuh akan keluar. Doa akan ada padanya, iman dan pengertian, pengenalan dan akan keluar. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunanku sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan terus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih musiknya. Kita dengarkan vokal guru dan meninggikan yang besok melalui doa. Dipersilakan untuk maju ke depan.
atas kali ya, di atas. Kasih mic jadi. Kasih mic. Sederhanain, sederhanain. Betul semua. Pinang bulan. Salat. Kerian.
Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia terjadi dengan begitu sederhana, karena ia tidak lahir di rumah mewah atau berbentuk. Tetapi Yesus lahir di kandang domba yang pada dasarnya sungguh tak layak untuk jadi tempat melahirkan. Marilah kita saksikan kisah kelahiran Tuhan Yesus. Sabar Maria, tercipta dan tiba di Bethlehem. Permisi, apakah ada foto? Kami ingin memesan kamar. Maaf, sejujurnya tidak ada kamar kosong. Silakan cari tempat yang lain ya. Tolonglah kami butuhkan satu kamar. Istri saya sedang hamil dan ingin melahirkan. Kan saya sudah bilang, di sini tidak ada kamar kosong. Silakan cari tempat yang lain ya. Aduh Yusuf, sepertinya ini sudah waktunya saya harus melanjutkan. Permisi, apakah ada foto? Wah, Anda datang terlambat Tuhan. Tidak ada kamar kosong di sini. Tolonglah. Salah Yusuf, salahku apa? Saya sudah tidak kuat. Baiklah, Karena adanya perintah secara khusus agar semua orang di seluruh dunia harus mendaftarkan diri ke kotanya masing-masing, maka secara otomatis kampung halaman Yesus di Yudea, kota Bethlehem sangat ramai, sehingga semua penginapan penuh. Bahkan ada sejumlah masyarakat yang membangun tenda di pinggir jalan karena tidak ada penginapan yang kosong. Dan Maria pun harus melahirkan Yesus di kandang domba. Namun karya bersama Tuhan tahu bekerja. Dan bintang terang menaungi kandang domba, tepat Yesus dilahirkan yang didengar oleh orang para manusia. Coba kalian lihat, bintang itu seperti bintang dari timur yang dalam Alkitab, bukan? Aku sangat yakin dari perhitungan yang telah kita lakukan, kelahiran Juru Selamat itu memang hari ini, dan itu ditandai dengan bintang timur yang terang. Lihat, bukan bagi bintang timur yang dimakan para nabi. Lihat, sangat terang. Mana? Wah, sepertinya rumah itu. Lihat apa yang disampaikan. Tiga orang majus berjalan menuju bintang timur dan menuju ke kandang domba. Saat orang majus berjalan menuju bintang timur,
masuk kelompok bola dengan sarung dan tongkat, dan tidur di bagian lain panggung, dan muncullah malaikat. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Jangan takut, sebab aku datang kepadamu untuk memberitakan kabar sukacita. Telah lahir bagi kita semua Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai ular yang membungkus lampir di dalam kandungan. Hah, apa tadi putih-putih itu terbang? Aduh, jangan-jangan hantu atau jin yang mengambil domba kita. Tunggu, semua domba kita ada di sini. Terus ada orang bilang katanya terus selamat atau apa itu? Dan kita Berarti itu tak jauh dari tempat kita ini. Tapi juru selamat, Kristus, aku maksudnya itu. Oh, jangan-jangan juru selamat yang dibuatkan para nabi itu yang sering kita dengar di gereja-gereja. kalau begitu ini kabar luar biasa. Mari kita pergi. Lihat bayinya dan bintang tempat di atasnya. Sungguh luar biasa juru selamat kita keuangan. Terpujilah Tuhan dan kita segala semesta sungguh luar biasa. Ketiga orang wajib menyerahkan persembahannya dan saat itu kembali tertiba di kandang domba. Sungguh kami ini tidak layak, tapi kasih Tuhan yang melayakkan kami melihat nama terpujilah Tuhan. Kedua gembala sujud menyembah Tuhan Yesus. Hai siang kami duduk di kita di mana jua. Hai siang kami duduk lahirnya Almasih. Waktu kau gembala jaga dombanya. Wajah dari mati cahaya mulia. Hai siang kami duduk di kita di mana jua. Hai siang kami duduk lahirnya Almasih. Kita datangkan Bapak Guru dari HKIP Desa, dipersilakan untuk maju ke depan. Naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas, ke atas. Naik ke atas.
kepada yang miskin, yang telah memberikan janjinya bagi umat manusia. Telah lahir seorang raja yang baik, anak Allah yang patut untuk dimuliakan, dan akan memerintah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kita dengarkan pujian para malaikat yang sujud menyembah di dalam kerajaannya. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Nilai Israel berkata bahwa dunia selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Biarlah kamu berkata bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang berkata Tuhan berkata bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak menyebutkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 3 sampai 4. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan dan biarkanlah akan membuatkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan kebenaran. Mazmur 119 ayat 24 sampai 25. Inilah hari yang menjadi Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka-cita padanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, memujilah. Mazmur 145 ayat 5 sampai 6. Semua orang kemuliaan menyembahmu dan perbuatan mulia. Apa kekuatan, perbuatan yang dahsyat, apa diumumkan dan kebesaran hendak Mazmur 145 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan berrahmat atas segala yang dijadikannya. Segala yang kau berikan itu akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayat 11 sampai 12. Mereka akan mengumpulkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan kebesaran-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak manusia dan kemuliaan para kerajaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Kita dengarkan suara pemuda mudi GKL PJD Banyuwangi.
Puji namanya, segala yang jaga iman dan berkata, malaikat dari surga bawa berikan, panjang dosa yang hina tempat langitnya. Mari kita bersukacita menyambut kedatangan Yesus, hilangkan duka dan derita, karena dosa telah diampuninya. Yang dapat diberikan sebagai kepada Tuhan, dalam karya dan berkian, hanyalah kaki, lisan dan harapan. Mari puji Tuhan, mari sembah Dia, Allah datang dalam manusia. Jadikanlah Tuhan, jadikanlah Dia pelindungan selamanya. Bimbing aku ya baginya yang hidupku, jauhkanlah cobaan semua seteru, agar aku berjalan dalam kasih-Mu. Mari kita bersukacita menyambut kedatangan Yesus, hilangkan duka dan derita, karena dosa telah diampuninya. Yang dapat diberikan sebagai kepada Tuhan, dalam karya dan berkian, hanyalah kaki, lisan dan harapan. Mari puji Tuhan, mari sembah Dia, Allah datang dalam rumah manusia. Jadikanlah Tuhan, jadikanlah Dia pelindungan selamanya. Bimbing aku ya baginya yang hidupku, jauhkanlah cobaan serta seteru, agar aku berjalan dalam kasih-Mu. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 92 ayat 1.
Kita bersama dengan Tuhan. Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan, terlebih kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami masih Engkau mampukan datang ke tempat ini melaksanakan perayaan Natal di gereja PJB Batu Aji. Tuhan, sementara firman-Mu akan berkembangkan dengan kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan. Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom. Shalom dan selamat Natal. Tidak saya melihat banyak undangan ada di gereja Getsemani, ada juga dari HKBP Mahalai, dan juga ada dari GTLI Balai Kota. Ya, sukacita yang sungguh luar biasa yang boleh kita rasakan hingga pada malam hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan dan juga menghadiri perayaan Natal Pemuda-Pemudi GKI Filipin Batu Aji pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jika Pendeta Tiga Purnawai Tuhan, sarjana teologi. Saya berasal dari Siantar Sanggul, dan saya juga adalah alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Lutheran Indonesia. Jadi berbicara tentang keluarga dari saya pribadi, ayah saya juga
adalah seorang pelayan di gereja ini, almarhum Pendeta Samanurba Ishak. Dan ibu saya pada saat ini bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar dan mengajar pendidikan agama Kristen. Jadi yang melayani saya itu Boru Barat, tepatnya Boru Seragi Sido. Saya adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Anak pertama dari keluarga kami itu perempuan dan sekarang sedang bekerja sebagai tenaga kesehatan di Arab Saudi sebagai bidan. Anak kedua laki-laki sekarang bekerja sebagai tenaga pendidikan di sekolah dasar sebagai operator sekolah. Dan yang terakhir saya sendiri pada saat ini bertugas di GGI Banyumas sebagai bikar pendeta Hamba yang kurang lebih sudah bertugas 9 bulan di tempat ini. Mungkin sekian perkenalan yang bisa saya bagikan bagi kita pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dari kitab Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan api dan terbalik di dalam paduan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Sampai saya membacakan. Mudah-mudahan dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberangkatan Yusuf dan Maria dari Galilea dilatar belakangi oleh sensus yang dilakukan Kirenius sewaktu ia menjabat sebagai gubernur bangsa. Jadi mudah-mudahan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sensus ini sebenarnya dilakukan pada zaman itu bukan hanya sekedar mendatangi seluruh penduduk yang ada di kota-kota pada saat itu. Namun sensus yang dilakukan pada saat itu bertujuan agar penduduk di kota Roma ikut serta membayar pajak. Lukas mencatat bahwa tujuan kepergian Maria dan Yusuf ini dalam belakangi dikarenakan Yusuf sendiri berasal dari keluarga keturunan Daud. Yusuf juga punya kerinduan untuk mendaftarkan diri dan membayar pajak. Dan Yusuf juga tentunya memiliki kerinduan untuk Maria yang sedang mengandung pada saat itu supaya didaftarkan di kota Betlehem. Jika kita belajar memahami bagaimana proses daripada perjuangan Yusuf dan Maria pada saat itu, perjalanan Yusuf dan Maria dari Galilea ke Betlehem adalah sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi Galilea mudah-mudahan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Galilea ini berada di sebelah utara Yerusalem,
Sedangkan Bethlehem, tempat yang mereka itu berada di selatan Yerusalem. Jadi jika ditarik sesuai tema bahwa jalan terpendek yang ditempuh Yusuf dan Maria pada saat itu kurang lebih 113 km. Dan mudah-mudahan dengan sahabat Tuhan Yesus Kristus, jika dihitung asumsi kesalahan perjalanan Yusuf dan Maria 4 km perjalanan dengan estimasi waktu 8 jam, maka tidak diragukan bahwa Yusuf dan Maria akan tiba di Bethlehem kurang lebih 3 sampai 4. Mudah-mudahan kita semua Tuhan Yesus Kristus dengan situasi Maria yang menunggu, yang menunggu dan Yesus berjalan sampai membawa barang-barang yang bersatu. Tentunya ini adalah hal yang sangat-sangat melelahkan. Bahkan besar kemungkinan pada saat itu teman-teman sekalian, selama di perjalanan, tentunya mereka pasti pernah berpikir untuk menyerah. Mereka tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan yang sejauh pada saat itu. Namun kita boleh menikah mudah-mudahan dengan senang dengan Yesus Kristus. Kita boleh menikah Maria dan Yesus. Akhirnya boleh sampai di Bethlehem dengan kelurahan sukacita. Tentunya tanpa perlindungan dan pertolongan Roh Kudus, Maria dan Yesus tak akan mampu untuk sampai ke Bethlehem pada saat itu. Dengan situasi dan kondisi mereka yang sungguh-sungguh mengerikan, sungguh-sungguh menakutkan, sungguh-sungguh sangat berat. Tetapi melalui pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus yang sungguh luar biasa pada saat itu kepada Maria dan Yesus, Tuhan melawan, Tuhan menjaga, dan Tuhan memampukan mereka sebagai pemandangan Tuhan, sebagai karya awal penyelamatan umat manusia melalui kelahirannya ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus di dalam doa atau yang sering mungkin kita dengar dibenarkan orang yang disebut dengan Migdal Eder adalah sebuah tempat yang indah. Migdal Eder adalah sebuah tempat di mana domba yang baru lahir di tempat yang disebut. Dan Migdal Eder ini adalah sebuah tempat di mana domba-domba pilihan dijaga pada saat untuk dikorbankan di Bait Allah. Memang tempat lahirnya Tuhan Yesus Kristus bukanlah sebuah pembahasan yang terhenti dalam pelayanan. Namun kita dapat memahami bahwa ada hal-hal yang diperlihatkan, ada hal-hal yang bisa kita jadikan sebuah teladan melalui tempat Yesus Kristus dilahirkan. Dari Migdal Eder atau kandang domba kita boleh melihat bahwa Yesus merendahkan dirinya bagi Dia lahir di tempat berkumpulnya hewan-hewan, binatang-binatang, di sebuah tempat yang indah. Itu semua adalah bukti kasih Kristus yang sungguh luar biasa bagi kita umat manusia, yang tentunya kita semua juga adalah orang-orang yang di hadapan. Dia lahir di tempat yang indah untuk kita manusia yang tentunya juga sangat hina di mata Tuhan. Dari tempat kelahiran Tuhan
Tuhan Yesus mudah-mudahan berkenan dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga boleh belajar bahwa Tuhan memperlihatkan bahwa Ia peduli dengan orang lain. Ia peduli dengan orang-orang yang tidak mendapatkan tempat di dalam masyarakat, orang-orang yang termarginal, dan tentunya juga Tuhan dekat kepada orang-orang yang susah. Tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus juga memperlihatkan bahwa segala kemudahan, segala kemewahan, segala kebebasan yang dimiliki oleh dunia itu tidak berarti di mata Tuhan. Mudah-mudahan dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita membandingkan dengan kehidupan kita pada saat kita lebih kaum pemuda dengan rasa empati, rasa menghargai yang sangat-sangat sulit kita temukan pada saat itu di tengah-tengah pemuda Kristus. Kehidupan kita yang semakin tidak tahap sering menjadikan pemuda-pemudi jatuh ke dalam dosa. Sering sekali bukan Yesus Kristus, sosok yang tidak berdosa, bukan Yesus Kristus, pengharapan bagi kita. Mungkin kehidupan yang bebas, finansial yang mungkin kita miliki lebih dari cukup, sering sekali menjadikan kita tidak sadar bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya jatuh, melainkan kita juga jatuh dan jauh daripada Tuhan itu. Tentunya kita telah sering mendengar bahwa segala perjuangan yang kita lakukan, penghakiman yang akan kita terima, hasil yang kita terima jika kita senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan, ialah kematian yang kekal sampai selamanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, semua manusia tentunya pernah merasakan kekhawatiran di dalam hidup, termasuk juga Yusuf dan Maria, yang dimana mereka pergi melakukan perjalanan yang jauh dengan situasi yang berbeda. Tentunya banyak risiko yang bisa dialami Yusuf dan Maria. Mungkin dari hewan-hewan yang buas, mungkin dari perampok-perampok yang jahat, yang bisa merampas mereka. Ini adalah sebuah contoh-contoh yang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi mereka. Di tengah-tengah kehidupan kita, tentunya kehidupan saat ini banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Terlebih pemuda-pemudi yang mungkin memiliki banyak perbuatan yang begitu kompleks di dalam hidup kita pribadi dalam manusia. Mungkin dari finansial kita yang tidak mencukupi, mungkin dari keluarga kita yang tidak baik-baik saja, mungkin dari pekerjaan yang penuh dengan segala tekanan yang diterima, mungkin dari pasangan hidup dan keperluan di masa yang akan datang yang belum terpenuhi dan terjadi. Ini adalah contoh-contoh kita. Seringnya kita kuat bagaimana kehidupan kita pribadi dalam segala. Bahkan banyak yang terjadi pada saat dikarenakan berpikir berlebihan, atau mungkin bahasa trennya sekarang itu overthinking, tidak lagi mempunyai hak yang pada akhirnya mereka sampai menyakiti dirinya sendiri. Contoh, mereka sampai menyakiti tangannya sendiri, mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan. Hal ini sudah banyak terjadi di kekerasan dalam Tuhan Yesus. Dan saya sendiri pernah bertemu dengan orang-orang yang demikian. Bahkan ada yang sampai tidak percaya, sampai dia tidak punya pengharapan kepada Tuhan, hingga akhirnya ia mengakhiri hidupnya. Biasanya orang-orang seperti ini berasal dari
daripada keluarga yang roboh, orang-orang yang tidak berdamai dengan masa lalu, orang-orang yang punya trauma mungkin pernah dibunuh, orang-orang yang punya trauma mungkin yang pernah menjadi korban tindakan-tindakan asusila. Hal-hal seperti ini adalah sebuah penyebab utama seringnya manusia hilang arah dan juga hilang arah. Dari kisah Maria dan Yesus kita boleh melihat bahwa sejauh apapun, sesulit apapun, sesakit apapun, seberat apapun mereka tidak bekerja. Mereka tidak mengenal karena mereka punya pengalaman kepada Tuhan. Ini adalah sebuah teladan yang luar biasa teman-teman sekalian. Agar apapun yang kita alami pada saat ini, apapun yang kita rasakan pada saat ini, seberat apapun, sesulit apapun, sesakit apapun, mari kita berjalan. Jangan takut dan jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang mampu menolong, yang mampu memberi kekuatan kepada kita, yang mampu memberi kekuatan dan juga kelegaan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan suka untuk mendekat kepada segala apapun masa lalu kita, kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa mengawasi hati dan pikiran kita di saat kita percaya dan memiliki pengharapan kepada Dia yang berada di bawah dan lahir di dalam Eden. Kurang lebih 2000 tahun. Mudah-mudi dan paling berkeras nama Yesus. Palungan adalah sebuah tempat atau wadah untuk mengumpulkan dan menampung makanan bagi ternak, termasuk menampung makanan ternak dari batu. Namun palungan dalam Kristenan adalah sebuah tempat atau wadah berkumpulnya orang-orang yang percaya di dalam gereja untuk menjalankan khotbah. Kita adalah domba yang pergi bersama dengan palungan. Di sana Kristus adalah bahan makanan kita, bahan utama makanan kita yang memberi diri kita, jiwa kita, makanan rohani. Namun kita perlu berhati-hati pada zaman ini, pada saat ini, karena tidak semua palungan berisi Kristus, dan tidak semua orang mengajarkan iman. Kita perlu memperhatikan, mudah-mudahan berkeras nama Yesus Kristus, bahwa hanya ada satu palungan di Bethlehem yang benar, yaitu palungan yang memiliki Kristus dan hanya mengajarkan Dia. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk menjalankan iman kita. Dalam semua yang kita katakan dan juga bahwa iman kita harus terlihat dalam cara memperlakukan sesama dan sesama Tuhan dengan baik. Bahwa setiap orang harus mengukur dirinya sendiri terhadap Injil dan melihat seberapa dekat atau seberapa jauh Dia dari Kristus dan bagaimana hubungannya dalam hal iman dan kasih. Inilah hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita pribadi atas Tuhan. Terus dalam acara perayaan kita pada saat ini. Mudah-mudahan yang terkait dalam Yesus Kristus berbicara tentang perayaan bahwa Natal yang paling baik adalah bukan hanya ketika perhatian kita terfokus kepada atau terfokus kepada, tetapi yang terpenting dirayakan di saat perhatian Kristus terfokus pada kita. Saat perhatian Kristus terfokus untuk kita.
dari surga dan menjadi manusia. Itu hanya untuk bagi. Itulah nama memperlihatkan kasih Kristus dan balas kasih kepada kita. Itulah sebuah pelayanan yang bukan hanya sekedar memperlihatkan cahaya lampu api, dekorasi pernak-pernik yang biasa-biasa, mereka pelayanan yang disebut adalah pelayanan yang memperlihatkan cahaya Kristus, memperlihatkan kasih dan belas kasih yang telah mengambil manusia. Demi hanya untuk karya keselamatan kepada kita. Jadi sebuah kebenaran, sebuah kuantitas tidak akan menjadikan ukur atau barometer benar dan baiknya sebuah yang tahu di mana. Namun kesederhanaan dan kualitas iman serta pengharapan kita yang berpusat kepada Kristus, penyertaan diri kita kepada Kristus, dan kesadaran kita bahwa Dia datang untuk kita. Itulah para guru, itulah para mereka benar dan baiknya sebuah pelayanan di mana Tuhan. Di saat gereja tidak berfokus kepada iman kepada Kristus, itu bukanlah gereja. Di saat Natal tidak berfokus kepada pemberitaan Injil dan membawa iman kepada Kristus, itu bukanlah. Mudah-mudahan kalau kita berkata Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air, firman yang menjadikan segala sesuatunya di dalam kisah penciptaan adalah firman dan roh yang bersama saat air diciptakan bagi bersama dalam firman dan melalui Roh Kudus yang berjalan untuk menciptakan pengakuan dan pengharapan bagi itulah Roh Yesus. Yesus lahir supaya dia berkata, tubuh Yesus yang berada di panggilan dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib adalah tubuh dan darah yang sama. Saat kita menerima roh dan Tuhan sebagai janji yang dinyatakan bagi kita untuk pengampunan dosa kita, hanya melalui iman yang sungguh dan benar, maka janji Allah hanya bagi kita. Karena di mana ada pengampunan dosa, di situ ada hidup dan keselamatan yang bukan. Bergembiralah jika kita tidak benar, karena paluannya menyimpan Dia yang membenarkan. Bergembiralah jika kita lemah dan sakit, karena paluannya menyimpan Dia yang akan menyembuhkan. Bergembiralah jika kita ditawa, karena paluannya menyimpan Dia yang membebaskan. Bergembiralah jika kita akan mati, karena paluannya menyimpan kunci kerajaan. Bergembiralah jika kita khawatir akan masa, karena paluannya menyimpan Dia yang membawa harapan baru bagi. Dan bergembiralah karena Kristus telah untuk kita. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari dalam perayaan Natal ini, GKI Injil Baca 13 Desember 2024 pada saat ini, sebagai mudah-mudahan Kristus, kita diingatkan agar kita bukan hanya sekedar mengikuti segala bentuk macam perayaan sebagai formalitas doa, melainkan sebagai pemuda-pemudi Kristus. Kita semua diajak untuk mempersonalisasi. Kita semua diajak untuk mengimani dan melalui kelahiran kita diajak untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat manusia. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk percaya kepada firman-Nya. Selamat Natal dan selamat berpengharapan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
ditujukan mengucapkan puji syukur kepada segala berkat kasih dan Tuhan yang sungguh luar biasa yang masih boleh merasakan ini pada malam hari. Tuhan telah hadir di mana? Tuhan telah menyampaikan firman Injil yang sesungguhnya, mengingatkan kami bahwa perayaan Natal yang sesungguhnya bukan berbicara tentang fokus kami, mereka perayaan Natal sesungguhnya berbicara tentang fokus Tuhan kepada kami, bahwa kehadiran itu benar. Tuhan telah memberikan anak-anak yang semua melalui kelahiran, bahkan melalui kemudian dari Yesus. Tuhan melakukan kami dalam perayaan Natal malam ini, bukan menganggap perayaan Natal pada saat ini adalah perayaan sebagai formalitas, dan membuat kami untuk benar-benar dapat mengimani, membuat kami untuk tetap percaya, kami tetap setia dan berharap kepada kami sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami manusia. Tuhan, Engkau telah lahir berdiri dengan penuh kehendak untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa-dosa kami, untuk memberikan kami keselamatan kepada kami orang-orang yang penuh dengan segala kehendak, yang penuh dengan segala keputusan. Tuhan, ampunkan kami atas segala dosa yang sering kami lakukan dosa yang dibuat. Kami percaya Tuhan, jika kami meminta Tuhan, memohon kebaikan, memohon belas kasihan dari Tuhan, kami percaya jika kami minta pengampunan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kami. Tuhan berkati kami semua, terlebih jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini. Apapun yang menjadi kegiatan kami, pekerjaan, kesibukan dan aktivitas kami pribadi dosa, berkati kami semua, sertai kami semua. Biarlah kami kerjakan setiap kehidupan kami, Tuhan senantiasa ikut campur tangan setiap kehidupan pribadi kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tarik udah mana? Siapa? Mereka. Terima kasih buat Bapaknya yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Semoga kita dapat semakin berpengharapan dengan kekhawatiran akan masa yang akan datang, karena Kristus telah memberi dan membawa harapan baru bagi kita. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Ibu Jemaat Awal 110 ayat 1 sampai 4.
kita malam hari ini, kita menyerahkan persembahan kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada-Mu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami gunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sangka dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal. Baik, silakan kita lanjutkan. Natal emang. Iya.